Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang microenvironment dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Microenvironment terdiri dari supplier. PT Indofood CBP Sukses Makmur bekerja sama dengan beberapa supplier untuk pengadaan bahan baku. Yang kedua ada marketing intermediaries. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Tiga adalah kompetitor. Terdapat sederet kompetitor dari PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu salah satunya dari Mie Sedap, ABC, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah customer. PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah semua kalangan, baik yang bawah, menengah, hingga ke atas. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang macro environment dari PT Indofood. Yang pertama itu dari aspek demografi. Demografi sebenarnya luas, bisa dari berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain sebagainya. Namun yang akan saya contohkan berdasarkan usia, yaitu usianya di atas rentang 3 tahun. Yang kedua, berdasarkan teknologi. Teknologi yang digunakan di PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah teknologi retort, yaitu teknologi pengemasan secara kedap dan pemanasan dalam suhu tinggi, sehingga masa expertnya akan lebih lama. Yang terakhir ada dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu mempengaruhi daya beli konsumen dan pola pengeluarannya. Semua produk PT Indofood dijual dengan harga yang terjangkau dan bisa dikonsumsi oleh dari semua kalangan. Nama saya Sharly Maulida Rahmi dengan NIM 230194048. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Indofood secara menyeluruh sudah memiliki kepercayaan di wilayah Indonesia yang tersebar sampai sudut kepulauan. Nah, untuk segmentasi demografis berdasarkan usia, Indofood memusatkan produknya untuk remaja sampai dewasa. Tetapi akhir-akhir ini Indofood memiliki inovasi terbaru, yaitu My Noodles yang dikhususkan untuk usia anak-anak. Yang terakhir ada segmentasi psikografis. Nah, perusahaan mendapatkan kepercayaan menyeluruh dari para konsumen dengan sangat mudah. Nama saya Stefando. Selanjutnya itu targeting. PT Indofood membuat varian pada produk Indominya, yaitu pada Indomie goreng dan Indomie kuah, dan menargetkan produknya untuk semua umur, terkecuali bayi serta balita. Dan untuk produk Indomie My Noodles, perusahaan menargetkan produk tersebut untuk anak-anak. Seiring berkembangnya produksi mereka, perusahaan mengembangkan inovasi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya ada positioning. PT Indofood mempunyai produk Indomie yang merupakan produk asli Indonesia. Indomie mampu menembus pasar internasional dan memposisikan diri sebagai market leader. Selain itu, Indofood menanamkan di benak konsumen bahwa Indomie adalah minyak orang Indonesia dengan cita rasa Nusantara dari berbagai daerah, sehingga sesuai dengan tagline-nya, yaitu Indomie Seleraku. Saya Lucky Pratama. Saya akan menjelaskan mengenai explain the existing marketing mix program implemented by the brand. Di sini PT Indofood menggunakan marketing mix yaitu 7P. Yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produk dari Indofood terdiri dari mie instan, penyedap makanan, susu, nutrisi, dan kedua ada price. Di mana yang kita ketahui Indofood adalah perusahaan yang sangat terkenal, yang sangat besar. Indofood menggunakan strategi harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, place, di mana kita ketahui juga bahwa produk Indofood sangat terkenal, yang di mana distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, di mana sudah hampir menembus setiap sudut kepulauan yang ada di Indonesia. Yang keempat, promotion. Promosi yang dilakukan PT Indofood dilakukan melalui media TV, advertising, dan kerap kali PT Indofood mensponsori acara-acara besar. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lanjutan dari marketing mix. Ada people, process, dan physical evidence. Di bagian people ini PT Indofood menjelaskan tentang tujuannya dengan menyediakan layanan seperti SPG untuk
membantu para konsumen supaya tidak kebingungan saat memilih produk-produknya. Selain itu memberikan layanan penelpon atau SMS PT Indofood ini yang bebas pulsa. Kemudian di bagian proses, kemasan produk PT Indofood ini selalu tersegel rapih dan memiliki komposisi di setiap kemasannya. Selain itu juga ada tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Kemudian untuk menghasilkan produk ini dilakukan secara higienis melalui teknologi mesin dan tenaga kerja manusia yang sudah steril. Dan yang terakhir adalah physical evidence, di mana terdapat pabrik-pabrik, kantor perusahaan yang terletak kebanyakan di Jakarta, dan produk-produknya dapat kita lihat secara langsung melalui minimarket, supermarket, dan warung sekalipun. Perkenalkan, nama saya Alfredo Rivera, NIM saya 230185425, dan di sini saya akan menjelaskan apakah marketing mix di PT Indofood sudah cocok dengan market needs-nya. Menurut kami, marketing mix PT Indofood ini sudah sesuai dengan market needs-nya. Harga produk dari PT Indofood sendiri sudah cukup murah, sehingga semua kalangan masyarakat Indonesia dapat menikmatinya. Produk makanan dari PT Indofood ini juga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan mendapatkan feedback yang sangat baik dari masyarakat Indonesia. Produk dari PT Indofood ini dapat menyaingi bahkan melampaui para kompetitornya. Contohnya itu seperti Indomie. Produk ini itu dapat melampaui dan mengalahkan kompetitornya yang biasa kita sebut mie sedap. Selanjutnya adalah perbaikan marketing mix. Pada segmen produk mie, PT Indofood lebih berfokus kepada satu produk saja, yaitu Indomie. Sedangkan produk mie instan lainnya kurang diperhatikan dalam pengembangan produk dan kegiatan marketingnya. PT Indofood harus mulai memasarkan produk-produk mie instan lainnya secara agresif agar konsumen tidak merasa bosan karena hanya mengkonsumsi satu jenis produk mie instan saja yang rasanya cenderung monoton. Lalu marketing ini dapat membuat pelanggan menjadi lebih loyal terhadap produk-produk dari Indofood dan juga dapat meningkatkan jumlah penjualan produk mie instan lainnya. PT Indofood juga harus bisa mengidentifikasi apa saja barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para konsumen agar kegiatan produksi di pabrik dapat dilakukan berdasarkan identifikasi tersebut. Kemudian dengan memproduksi barang-barang yang sesuai dengan target pasar, perusahaan dapat melakukan penjualan dengan jumlah yang lebih maksimal dan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak.